Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada siang hari ini Pak Guru akan memberikan materi PJJ untuk PM, yaitu tentang Sunan Giri di bab yang ketiga. Kalian bisa membukanya di halaman 23, halaman 24, bahkan sampai halaman 25 ya, tentang biografi Sunan Giri. Silakan kalian buka dan nanti Pak Guru akan bacakan materi tersebut. Pak Guru ulang dari halaman 23, 24 dan 25. Oke. Judulnya apa Pak Guru? Judulnya adalah Sunan Giri ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak, putra Syekh Maulana Junadil Kubro. Ya, nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilah keluarga Sunan Giri sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Ya, jadi cucu Rasulullah itu ada Hasan dan Husain. Yang kali ini beliau nyambungnya itu melalui Sayyidina Husain, putra dari Sayyidah Fatimah yang suaminya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, yaitu anak dari Raja Blambangan pada masa kerajaan Majapahit tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Ketika masih kecil, Sunan Giri diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik yang bernama Nyai Ageng Pinati. Pengasuhan Nyai Ageng Pinati berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyai Ageng Pinati yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, kemudian diberikan nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Ya, jadi pada saat beliau masih kecil itu pernah dibuang ke lautan seperti Nabi Musa dibuang di dalam seperti perahu kecil gitu yang dibuat, dimasukkan ke dalam, kemudian dihanyutkan di laut. Nah, ketika dihanyutkan di laut oleh kakeknya Raja Blambangan, bayi tersebut ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati ya. Seorang saudagar atau pedagang sangat kaya raya menemukan anak buah kapalnya itu menemukan ada seorang bayi tersangkut di sela-sela lautan sehingga kapalnya tidak bisa berjalan. Ketika kapal tidak bisa berjalan, dilihat ternyata di bawah kapal itu ada bayi yang tersangkut di pinggir kapal ya. Kapal tidak bisa berjalan. Nah, akhirnya Jaka Samudra ditemukan, atau Sunan Giri yang masih bayi tersebut ditemukan Nyai Ageng Pinati beserta anak buahnya. Pada saat Jaka Samudra dalam keadaan ibunya, dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishak diusir oleh mertuanya karena sang mertua menolak ajakan Syekh Maulana Ishak untuk memeluk agama Islam. Jadi lantaran tidak mau memeluk agama Islam, beliau diusir oleh mertuanya ya. Siapa dia? Raden Maulana Ishak atau Syekh Maulana Ishak. Akhirnya beliau pergi pulang kembali ke Aceh. Namun setelah Syekh Maulana Ishak pulang ke Samudra Pasai atau Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Raja Blambangan memerintahkan agar sang bayi atau cucunya sendiri dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana. Pada akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra atau Sunan Giri dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Di mana Ampel Denta? Ampel Denta berada di Jawa Timur. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel, yaitu gurunya sendiri. Ia belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan meliputi Al-Quran Hadis, Al-Quran ilmu Al-Quran, atau Ulumul Hadis, atau Ulumul Quran, Fikih, Tasawuf, di bawah asuhan Sunan Ampel.
Karena kecerdasannya, Sunan Ampel kemudian memberi gelar atau julukan kepada Raden Paku. Ya, kecerdasan tersebut membuat dia mendapat julukan yang berbeda dari santri-santri yang lain. Siapa julukannya? Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci Makkah bersama Raden Makdum Ibrahim. Siapakah Raden Makdum Ibrahim? Raden Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel, ya, gurunya Raden Paku, gurunya Jaka Samudra, gurunya Sunan Giri, ya. Dia bersaudara, bersepupu, ya. Kemudian berangkatlah beliau ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan atau menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ya. Saat kembali dari Tanah Suci, mereka melewati Aceh. Mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah Raden Paku, kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar bersama Syekh Maulana Ishaq, mereka berdua disarankan kembali ke tanah Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim pulang ke Gresik bersama dua orang abdi dalamnya, yaitu Syekh Koja dan Syekh Gerigis, dengan membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari tempat yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Raden Paku menikah dengan Dewi Murtasyiah. Sekali lagi, Raden Paku menikah dengan Dewi Murtasyiah, yaitu putri Sunan Ampel, anak atau putri dari gurunya sendiri, diangkat menjadi menantu di pesantren Ampel Denta, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dengan kiai, melainkan hubungan antara menantu dan mertua, ya, anak menantu dengan mertua. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya yang dulu telah mengangkatnya waktu bayi. Siapa dia? Dia adalah Nyi Ageng Pinatih yang dahulu beliau dihanyutkan di lautan, ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih, dirawat sampai besar dan dimasukkan di pesantren. Ekspedisi perdagangan yang ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Nah, anak-anak tahu di mana Makassar? Makassar itu letaknya di Kepulauan Sulawesi. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari. Hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai atau Samudra Pasai di Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi. Yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dari pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Ya. Jadi pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri namanya Giri Kedaton. Kalau gurunya namanya Ampel Denta. Ya, kalau dia Giri Kedaton. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit, yaitu di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi. Tahun tersebut merupakan tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwanya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Sunan Dalem diberi gelar Sunan Giri II. Sementara puncak kejayaan Giri Kedaton terjadi ketika dipimpin oleh Sunan Prapen atau cucu Sunan Giri. Jadi pemerintahan itu berlanjut tidak hanya sampai saat Sunan Giri, tapi dari ke anak kemudian ke cucu, ya. Sunan Prapen itu cucunya, ya. Sedangkan anak beliau namanya Sultan Zainal Abidin, Pangeran Zainal Abidin, kemudian dilanjutkan oleh cucunya yaitu Sunan Prapen. Sunan Prapen berhasil menyebarkan Islam ke berbagai daerah seperti Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, dan Maluku. Subhanallah, ya. Pejuang Islam itu sangat tangguh, ya, dari menyebarkan Islam dari satu pulau ke pulau lainnya, ya. Dari Jawa, Kutai. Kutai di mana Kutai? Kutai itu letaknya di Kalimantan. Goa, Kepulauan Goa itu adanya di Sulawesi. Sumbawa letaknya di NTB, ya.
Nusa Tenggara Barat. Bima, Bina di NTB juga ya. Lombok dan Maluku ya. Itu perjuangan yang sangat menyulitkan, melelahkan dan capek ya. Butuh tenaga, harta, pikiran, tapi beliau melangsungkan dakwah Islamnya tidak setengah-setengah ya. Sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Sunan Giri wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ya. Jadi anakku sekalian, dari Pak Guru bacakan tadi, kata-kata pentingnya bisa kalian garis bawahi ya. Kata-kata pentingnya kalian garis bawahi mulai dari halaman 23, 24, 25 ya. Harus digaris bawahi dan dibaca ulang. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca ulang bukunya tentang Sunan Giri halaman 23, halaman 24. Dan kata-kata pentingnya di garis bawah. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.